Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Habibah. Saya dari HK19D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Nopianti dari HK19A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unik Welindi Diani dari HK19A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Lita Nur Elisa. Saya dari HK19C. Presentasi pertama akan saya bacakan. Materi pertama tentang pekerja anak di bawah umur. Sebelum masuk ke dalam pengertian anak di bawah umur, kita akan mempelajari dulu pengertian anak berdasarkan beberapa undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 11 Ayat 1, anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan yang dimaksud anak yaitu orang laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Kita masuk pada pengertian anak di bawah umur. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Untuk memahami lebih lanjut, maka kita akan membedah pasal itu menjadi dua pengertian. Pengertian yang pertama, terdapat penggalan kata pengusaha, yang artinya pemilik dari usaha itu sendiri. Kemudian kedua, terdapat penggalan kalimat dilarang memperkerjakan anak. Seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 1 angka 20 tentang anak di atas, bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang umurnya di bawah 15 tahun. Artinya dilarang mempekerjakan anak laki-laki atau perempuan yang usianya di bawah 15 tahun. Itu adalah pengertian dari anak di bawah umur. Kemudian, anak juga mempunyai hak yang diatur dalam Konferensi Hak Anak atau Convention of the Right of the Child atau CRC. Hak anak dalam konferensi ini ada 3. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, memanfaatkan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Dan yang ketiga, perlindungan khusus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wike Nopianti. Klasifikasi dan syarat-syarat mempekerjakan anak di bawah umur. Jenis pekerjaan untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain: pertama, mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan. Adapun syarat-syarat yang diatur dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Pertama, yaitu izin tertulis dari orang tua atau wali. Yang kedua, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Yang ketiga, waktu kerja maksimal 3 jam. Yang keempat, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, adanya hubungan kerja yang jelas. Dan yang ketujuh, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kemenakertrans nomor Kep 115-Men-7-2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Yang ketiga, pekerja dalam rangka bagian dalam kurikulum pendidikan
pendidikan atau pelatihan. Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan: 1. Usia paling sedikit 15 tahun. 2. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerja serta mendapatkan bimbingan dari pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerjaan yang membahayakan dan terpuruk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Yang kedua, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian. Yang ketiga, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Yang keempat, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Lanjutkan, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition any intermediate action for the elimination of the worst form of child labor atau Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terbentuk pada tahun 1999. Rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah Konvensi ILO nomor 182. Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah pasal 64 dan pasal 65. Di Indonesia juga sudah mempunyai undang-undang khusus untuk melindungi hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002. Logis kasus. Para pekerja korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Yuki Irawan belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak perlindungan hukum bagi korban yang sesuai dengan undang-undang. Hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, serta penjatuhan hukum selama 11 tahun penjara sudah memenuhi aspek tindak kejahatan. Hanya saja para korban masih mempertanyakan restitusi kerugian yang telah dialami oleh para pekerja korban kekerasan. Adapun kasus yang berkaitan dengan masalah memperkerjakan anak di bawah umur dan kasus perbudakan adalah kasus yang dilakukan oleh Yuki Irawan, warga Kampung Bayur, Opak, RT 03 RW 02 nomor 42, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Yuki adalah pemilik CV Cahaya Logam yang memproduksi kuali. Yuki dituntut melakukan tindak pidana perekrutan, kekerasan, penipuan, penyekapan terhadap 30 orang para pekerjanya. Dan sebagian dari para pekerjanya adalah masih anak di bawah umur yang belum mempunyai pengalaman bekerja. Perbuatan tersebut berawal dari perintah Yuki untuk mencari karyawan baru untuk bekerja di pabrik kuali miliknya. Pada saat mencari karyawan, mereka diiming-imingi gaji sebesar 500.000 per bulan. Dan setelah bekerja 6 bulan, gaji akan dinaikkan sebesar Rp1.500.000 per bulan dan mendapatkan bonus serta uang lembur dan diberi tempat tinggal berupa mes yang bersih. Setelah para karyawan tiba di pabrik tersebut, tidak seperti yang diiming-imingi. Kenyataannya para pekerja dimasukkan di sebuah ruangan kecil yang hanya beralaskan karpet plastik
Selanjutnya, barang-barang milik pekerja diambil dan hanya disisakan baju yang mereka dipakai. Para pekerja sering mendapat perlakuan kasar, serta tidak pernah ada hari libur. Ada beberapa para pekerja adalah masih anak di bawah umur. Lanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang hasil putusan dalam kasus perbudakan di pabrik Kuali Tangerang. Pada kasus perbudakan yang dilakukan oleh terdakwa Yuki Irawan, pengadilan menjatuhkan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Atas perbuatan yang dilakukan Yuki Irawan, bahwa terdakwa telah melanggar pasal berlapis, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana selama 11 tahun serta harus membayar uang restitusi kepada karyawannya. Uang restitusi tersebut untuk ganti rugi atas apa yang terdakwa Yuki Irawan lakukan kepada para pekerjanya. Tetapi pada putusan pengadilan tidak dijelaskan pembagian restitusi kepada korban. Restitusi tersebut hak para pekerja korban kekerasan karena memberikan uang ganti rugi atau restitusi merupakan perlindungan hukum bagi para korban tindak kekerasan. Hal itulah yang dituntut oleh para pekerja anak dalam kasus ini. Karena di dalam putusan 2301/PID SUS /2013 PN TNG tidak tercantum restitusi bagi para korban. Meninjau keadilan bagi para korban dalam putusan 2301/PID SUS /2013 PN TNG. Berdasarkan hasil penelitian, para pekerja korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan belum sepenuhnya mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai dengan undang-undang, terlihat dari tidak adanya kepastian pemberian restitusi atau uang ganti rugi dari pihak terdakwa, sehingga para korban kehilangan pekerjaan serta kerugian mengalami penderitaan fisik, mental akibat dari kekerasan yang dialami. Namun, terkait penjatuhan hukuman selama 11 tahun penjara sudah memenuhi aspek indeks kejahatan. Hanya saja para korban masih mempertanyakan restitusi yang akan mereka dapatkan. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban serta untuk menggantikan kerugian yang telah dialami terkait pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban ini tidak dikabulkan oleh majelis hukum pada putusan hakim nomor 2301/PID SUS/2013 PN.TNG. Kepada korban, terdakwa tidak memberikan rehabilitasi. Ini jugalah yang semakin membuat rasa ketidakadilan bagi korban. Baik, itulah slide terakhir yang sudah saya bacakan. Terima kasih.